hujan di dalam kota sampai dengan ambang batas sistem drainase kita, maka tidak boleh banjir. Sistem drainase kita itu kapasitasnya 100 mm per hari. Jadi kalau KPI-nya 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti, tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam 6 jam. Sindiran Bupati Bogor untuk Anies soal kendalikan banjir, ditulis oleh Syardi. Anies pernah berkata bahwa gempa bumi tidak bisa dikendalikan, tetapi air hujan bisa dikendalikan. Pernyataan Anies ini mendapat respon dari Bupati Bogor, Ade Yasin, yang menilai pernyataan Anies soal pengendalian banjir kiriman dari wilayah Bogor mengawan. Menurutnya, tidak bisa dikendalikan. Mengendalikan air di Kabupaten Bogor, bagaimana maksudnya? Saya bukan avatar, tokoh kartun pengendali air. Saya tekankan mengendalikan orang lebih mudah dibandingkan air, kata Andi. Bisa aja Bupati yang satu ini. Tapi yang dikatakan sungguh benar adanya. Gimana caranya kendalikan air? Mungkin harus kita tanyakan langsung ke Anies. Kita semua penasaran, bila perlu, sahkan interpelasi. Tanyakan ke Anies caranya mengendalikan air. Tapi percuma saja deh. Bisa jadi akan ada undangan makan malam jilid 2 untuk 7 fraksi parpol. Makanannya mungkin bakal lebih mewah lagi, misalnya kaviar atau jamur truffle dan stik wagyu grade A5. Ade menegaskan mengontrol laju air bukan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor saja. Semua pihak harus ikut turun, tidak hanya pemerintah daerah saja. Intinya jangan saling lempar tanggung jawab, tetapi semua harus koordinasi, katanya. Benar, semua harus buang ego masing-masing dan bekerja sama demi kepentingan orang banyak. Banjir ini bukan masalah sepele. Kalau ada kerugian, baik material maupun moral, dan kadang korban jiwa. Tapi setahu saya, gak sulit kerjasama dengan orang seperti Anies, karena dia seolah punya pemikiran dan jalannya sendiri. Tidak masalah kalau caranya benar dan berhasil, kenyataannya cuma banyak omong doang. Dia menambahkan, pemerintah pusat, provinsi, Jakarta, dan daerah yang terkena dampak lebih baik saling gotong royong alih-alih menyalahkan. Kita seperti apa baiknya dalam menangani bencana, karena dari hulu ketika hujan turun susah juga melarang hujan turun, katanya. Makanya saya aja bingung gimana caranya mengendalikan air, Aquaman saja tidak bisa kendalikan air. Anies memang cocoknya lebih baik jadi penulis buku saja. Kosakata dan pembendaharaan katanya cukup bagus untuk menjadi penulis. Pintar mengolah kata, artinya tidak cocok jadi pejabat, apalagi jadi gubernur di wilayah yang memiliki segudang masalah menahun. Kalau pintar menata kata diangkat jadi pemimpin, jadinya banyak muncul pengibulan dan pembohongan publik. Sudah pasti kata-katanya sangat puitis, menarik, manis, berwarna-warni, kayak pelangi, dan too good to be true. Awal tahun 2020 saat banjir besar, Anies juga terkesan melemparkan kesalahan ke hulu sungai sebagai penyebab banjir parah di DKI. Pemerintah menjawab itu dengan membangun 2 bendungan di Jawa Barat untuk mengurangi banjir di DKI. Kalau sampai Jakarta masih banjir di level yang sama, artinya kita tahu siapa yang tidak bisa bekerja. Mengingat ini adalah musim hujan terakhir bagi Anies, tahun depan bakal jadi PR bagi penggantinya untuk atasi banjir. Maka kita bisa melihat apa yang akan terjadi di puncak musim hujan nanti. Kemungkinan biasa-biasa saja, tidak akan ada perubahan signifikan dalam penanganan banjir. Jadi selama 5 tahun ini, nilai untuk penanganan banjir layak diberi rapor merah. Memangnya BEM UI aja yang bisa kasih rapor merah? Naturalisasi sungai, sampai hari ini pun saya tidak tahu bagaimana bentuknya, wujud dan progresnya. Sepertinya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih cenderung mengarah ke normalisasi sungai bersama Kementerian PUPR. Program naturalisasi sungai mungkin sudah gagal total, karena hingga saat ini belum ada hasilnya. Kalau ada hasilnya, Anies akan tunda-tunda mengumumkan ke seluruh dunia. Makanya, tadi saya katakan ada baiknya Anies jadi penulis buku atau novel saja. Mungkin bakatnya akan lebih bermanfaat di sana. Siapa tahu karyanya nanti bakal jadi prestasi yang mengagumkan. Kalau mengatasi masalah Jakarta, sampai lebaran kuda pun takkan selesai. Ini bukan dunia sihir ala Harry Potter, di mana dengan mulut komat kamit baca mantra bisa menggerakkan benda atau mengendalikan apapun. Intinya mau action dan tidak banyak merangkai kata. Banyak jualan kata-kata biasanya tidak bisa bekerja. Makanya, ada anekdot yang mengatakan orang yang gesit bertindak jauh lebih hebat dari orang yang otaknya pintar, tapi cuma pintar berwacana. Secara akademis, hebat mana Anies dengan Ahok? Tapi kalau disuruh kerja, hebat mana Anies dengan Ahok? Paham kan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera
segera. Sama seperti air 100 mm per hari, bila di atas itu ya otomatis akan terjadi genangan, tapi bila di bawahnya harus segera. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk terus-menerus. Nanti kita akan evaluasi, dan dengan bahan evaluasi itu nanti perbaikan kita terus-menerus lakukan. Target banjir 6 jam surut, Kampung Pala malah berhari-hari banjir. Ditulis oleh Syardi. Menghadapi musim hujan, Anies mengklaim bisa mengatasi banjir dalam waktu yang lebih cepat. Dia mengaku banjir di Jakarta sekarang ini bakal selesai dalam sehari dan menginstruksikan banjir agar bisa surut dalam 6 jam. Hal ini dia sampaikan dalam Rakernas Antisipasi La Nina yang digelar BMKG di awal tahun ini. Terasa daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang 3-4 hari, sekarang kurang dari 1 hari sudah kering, kata Anies. Untuk ukuran kinerja Anies, maka ini adalah target yang sangat menantang. Dan memang benar, klaimnya soal durasi banjir di Jakarta yang tidak akan lama ternyata tidak sesuai kenyataan. Klaim itu rupanya tidak sesuai kenyataan di lapangan. Buktinya kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur sudah terendam banjir sejak beberapa hari belakangan ini. Air yang menggenangi permukiman warga tidak kunjung surut hingga kemarin. Adapun banjir di kawasan ini dipicu hujan lokal dan air kiriman dari hulu, menyebabkan kawasan ini terendam sejak Kamis. Wandi, warga RT 10 RW 05 Kebon Pala, awalnya menceritakan air merendam rumahnya sejak Sabtu. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Air banjir itu datangnya pasti malam, air kiriman aja. Di sini hujan 2-3 hari juga nggak apa-apa. Hari Sabtu itu sepinggang sini 1 meter, kata dia. Nah, yang di bawah sana sampai sedada, katanya lagi. Dia sendiri mengaku sudah terbiasa dengan banjir yang merendam rumahnya. Melihat apa yang sedang dia kerjakan, tampaknya Anies masih belum belajar dari kesalahannya dalam melontarkan target. Target yang dia buat selalu lebih tinggi dari kemampuannya mencapai target tersebut. Padahal kalau melihat janji kampanye sebelumnya, targetnya berkurang hingga 90%. Klaim Anies yang tidak sesuai kenyataan, ternyata Wagub DKI seperti biasa menjadi perisai dan memberikan alasan pembelaan. Dia menjelaskan panjang lebar penyebab banjir di kawasan itu yang salah satunya dipicu meluapnya Sungai Ciliwung. Dia juga menjelaskan banyak hal mengenai solusi untuk menangani banjir di kawasan itu. Berbagai upaya di Kali Ciliwung sudah diupayakan, sedang dibuat 3 sodetan bersama dengan PUPR. Pemerintah pusat membuat sodetan dari Kali Ciliwung ke BKT masih dalam proses, belum selesai, katanya. Dia mengklaim proyek pemerintah pusat yang membangun Waduk Cimahi dan Ciawi di Jawa Barat juga akan rampung dalam waktu dekat ini. 2 waduk bisa membuat debit air dari hulu berkurang drastis, sehingga banjir kiriman bisa diminimalkan. Waduk di Cimahi dan Ciawi yang insya Allah informasi dari pemerintah pusat itu ditargetkan akhir tahun ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran 2 waduk ini bisa mengurangi kiriman banjir dari daerah luar Jakarta ke Jakarta, tuturnya. Seharusnya Anies malu dan belajar memahami kemampuannya sendiri sebelum membuat target tinggi yang kebanyakan tidak tercapai dan tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan karena ingin mengejar prestasi tapi lupa dengan level kemampuan sendiri. Jangan karena ingin dianggap hebat, maka